Shalom, rekan hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita masuk di dalam perenungan Alkitab setahun seluruh PI Jawa Barat. Dan hari ini kita masuk di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-15. Dari 3 pasal tersebut saya mencatat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama di sini adalah bahwa pasal 13 berbicara mengenai sekelompok orang yang merasa dirinya jauh lebih baik daripada kelompok orang yang lainnya. Dan Yesus mengecam perbuatan mereka dan mengatakan bahwa apabila kamu tidak bertobat, kamu pun akan mengalami kematian dengan cara yang sama. Yesus sedang menekankan di sini bahwa pertobatan itu jauh lebih penting daripada sekedar melakukan kegiatan keagamaan. Dan kita tahu bahwa salah satu buah daripada pertobatan adalah kasih. Seseorang yang dipenuhi dengan kasih Allah, pada waktu dia memiliki hati penuh dengan kasih Allah, maka dia juga akan mengasihi sesamanya. Nah, kita melihat bagaimana cara Yesus memperlihatkan waktu Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga badannya menjadi bungkuk, dan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Sekelompok orang-orang yang Farisi menyalahkan Yesus tanpa memperhatikan wanita tersebut, ya. Dan Yesus sedang menunjukkan bahwa belas kasihan itu jauh lebih penting dari sekedar melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu sebabnya kita mengingat di sini bahwa firman Tuhan mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Pada waktu segala sesuatu diputarbalikan, maka tujuan Allah yang sempurna tidak akan pernah terjadi. Yesus datang untuk memberitahukan bahwa yang terpenting dari kesemuanya adalah kasih. Karena kita tahu firman Tuhan mengatakan, bukankah seluruh isi Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itu sebabnya kita melihat di sini Yesus sudah mengatakan juga kerendahan hati perlu untuk dilakukan bagi orang-orang percaya. Jadi yang pertama adalah kasih, dan buah yang kedua adalah kerendahan hati. Dikatakan di sana bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Kita bisa melihat di sini siapakah orang-orang yang terdahulu dan siapakah orang-orang yang terkemudian. Membuktikan bahwa melakukan sekedar kegiatan yang bersifat rohani tidak menjamin seseorang itu akan masuk dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, bila sudah dengan kasih Allah, maka tujuan sempurna Allah dalam kehidupannya, yaitu hati yang dipenuhi dengan kasih Allah, dia akan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Siapa? Yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Maka itulah yang akan masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, kita bisa melihat yang kedua, yaitu di dalam pasal yang ke-14 berbicara mengenai totalitas di dalam mengikut Yesus. Totalitas di dalam mengikut Yesus. Di sini dikatakan ada beberapa orang yang ingin mengikut Yesus, tetapi berdalih, terlihat seperti mengasihi Tuhan Yesus, tetapi sebetulnya Yesus tahu isi hati mereka. Ada dalih yang dikatakan, ya, alasan-alasan yang mengatakan saya baru menikah, ya, lalu kemudian saya mempunyai ladang dan seterusnya, nanti saja Tuhan berikan saya waktu. Ada 3 hal saya catat di sini di dalam totalitas mengikut Yesus. Yang pertama adalah menanggalkan segala sesuatu. Yang kedua, yaitu berhentilah mencari alasan atau pembenaran diri. Yang ketiga, bersedia memikul salib. Pada waktu kita melakukan hal tersebut, maka totalitas kita mengikuti Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita. Bersedia menanggalkan segala sesuatu. Berhenti untuk kita tidak cari-cari alasan yang membuat kita nyaman, dan kemudian kita minta permisi kepada Tuhan, minta waktu sedikit kepada Tuhan untuk kita melaksanakan kehendak daging kita. Dan yang ketiga, bersedia untuk memikul salib. Maka bila kita totalitas mengikuti Yesus, itu yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu di dalam pasal yang ke-15, itu berbicara mengenai dampak dari orang-orang yang mengasihi sesama. Ya, dalam hal ini dikatakan bagaimana sukacita dari seorang wanita yang dirham yang hilang, bagaimana dia mencari dirham itu dan dia bersukacita, dia mengadakan pesta dengan teman-temannya karena dirhamnya dikembalikan, karena dirhamnya ditemukan. Yang kedua, yaitu domba yang hilang.
bagaimana domba yang hilang diketemukan dan dia bersuka cita. Yang ketiga, yaitu berbicara mengenai anak yang hilang. Dari ketiga hal, dirham yang hilang, anak yang hilang, domba yang hilang, ada satu pelajaran yang saya pelajari, yaitu ada sukacita yang luar biasa pada waktu seseorang diselamatkan. Mari, milikilah kasih Kristus dan juga kasih pada sesama, terutama jiwa-jiwa yang belum terima Tuhan Yesus, agar mereka juga mengenal kasih Allah dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.